Shalom. Hari ini kita akan belajar sebuah tema firman Tuhan yang saya beri judul Wait and See. Menunggu dan melihat. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saudara, sebuah gambaran yang Tuhan berikan tentang kerajaan surga. Bagaimana penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Bahwa seperti seorang yang menanam sebuah benih. Benih itu bertunas. Benih itu semakin tinggi, tapi kita tidak pernah tahu kapan benih itu bertumbuh. Tiba-tiba saja kita melihat benih yang kita tanam itu bertumbuh menghasilkan sebuah tanaman. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak janji yang kita rindukan untuk digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali Allah memberikan sebuah proses penantian dalam hidup kita untuk kita bisa melihat bagaimana janji Allah itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa dalam masa penantian itu biarlah kita memiliki sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Bukan seperti pepatah yang berkata menanti itu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi mari pada hari ini kita akan berkata, Tuhan, ketika aku menanti janji-Mu digenapi, aku menantikan bagaimana aku merasakan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Ada kegenapan janji Allah dalam hidupku. Aku menantinya, tetapi bukan dengan sesuatu yang menyebalkan, membosankan, tapi ada satu hasil yang kita dapatkan. Ada makna besar yang kita peroleh dari masa-masa penantian itu di dalam setiap hidup kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, beberapa hal yang harus kita kerjakan supaya masa-masa penantian kita menjadi masa-masa di mana kita diberkati dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Yang pertama kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan dalam proses penantian kita itu adalah tetaplah bekerja dengan tekun. Sama seperti seorang petani yang mengharapkan sebuah panen. Dia sabar menunggu, tetapi dia bukan hanya menunggu dengan berpangku tangan, tetapi petani tetap bekerja. Dia menabur, dia menyiangi rumput-rumput, dia memupuk tanamannya. Mungkin dia bekerja apapun dia lakukan, dan dia menanti sampai hasil itu diperoleh dalam hidupnya. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kau sedang menantikan penggenapan janji Allah di dalam hidupmu, tetaplah bekerja seperti apa yang bisa kita kerjakan. Pengkhotbah berkata, biarlah apa yang kau jumpai, tanganmu jumpai, kerjakan itu dengan segenap hati, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi ketika saudara berusaha hari ini, berusahalah dengan baik. Ketika kau sedang bekerja, bekerjalah dengan baik. Ketika kau melayani, layani Tuhan dengan baik. Firman Allah berkata, ketika masa penantian penggenapan janji Allah itu, kita genapi dengan sesuatu yang terbaik. Kita bekerja dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita akan melihat masa penantian itu bukan masa yang membosankan, tapi masa penantian itu adalah masa yang sangat menyenangkan. Karena kita bekerja, seperti Roma berkata, dan Allah turut bekerja dengan kita untuk mendatangkan semua kebaikan dalam hidup ini. Hari ini kau sedang menanti janji Allah, mari bekerja. Apa yang bisa kita lakukan dalam setiap bidang hidup kita, kita lakukan itu dengan sepenuh hati, sehingga kita melihat kemenangan, kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Wait and see. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam proses penantian
terhadap apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21, saya akan membaca buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas berkata, peliharalah dirimu sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan untuk membuat masa penantian kita menjadi bermakna. Kita melihat tadi firman Allah berkata, memelihara atau menjaga diri kita sendiri. Kita akan melihat sekarang apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pelihara dalam masa-masa penantian janji Allah dalam hidup kita. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, dalam masa-masa penantian itu, jagalah hatimu. Pelihara hati kita. Jangan sampai hati ini mulai menyimpang dari firman Allah. Biarlah hati kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Hati kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Hati ini tidak menjadi hati yang kecewa. Hati ini tidak menjadi hati yang sakit hati. Hati ini tidak menjadi hati yang tidak terima dengan keadaan ini. Tapi kita mau jaga hati, supaya kehidupan itu memancar senantiasa. Supaya kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya katakan pada hari ini, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hati kita. Karena kadang secara fisik kita masih bisa menyembah Dia. Secara fisik kita masih memuji Dia. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Seperti firman Allah berkata, hatinya jauh daripadaku. Dia dekat tapi hatinya jauh. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau jaga hatiku dalam masa penantian itu, supaya hatiku tetap bersih, supaya hatiku tetap berkenan di hadapan-Mu, supaya hatiku dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, dan kita merasakan kemenangan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Mungkin hari ini ada banyak orang ingin membuat hati kita itu menjadi kecewa. Hati itu menjadi tidak benar. Hati itu mengalami sesuatu yang mungkin buat kita menyakitkan dan membuat pengharapan kita kepada Allah itu mulai digeser. Tapi hari ini kita berkata, aku menjaga hatiku Tuhan dalam masa penantian. Untuk ketika tepat pada waktunya kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kemudian apa lagi yang harus kita jaga? Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama firman Allah berkata demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yang kedua, jagalah langkah kaki kita. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jaga langkah kaki kita, supaya langkah kaki kita itu berjalan dalam jalan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu dan kakiku tidak goyang. Pemazmur berkata, ketika langkahku mengikuti jejak Tuhan, ketika langkahku berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka janji Allah, kaki kita tidak akan pernah goyang. Kita akan kuat, walaupun mungkin terpaan badai kehidupan begitu berat dalam hidup kita. Mungkin pandemi membuat porak-poranda segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi kita berkata, aku mau berjalan, melangkahkan kakiku dalam jalan Tuhan. Aku menjaga langkah kakiku supaya tidak menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan rencana kehendak Tuhan. Dan firman Allah berkata, kaki kita tidak akan pernah goyang. Dia akan melihat kesabaran kita. Dia akan melihat bagaimana kita menanti proses itu dengan menjaga langkah kaki kita. Dan kita akan melihat bahwa janji Allah itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua, pelihara atau jaga hidupmu. Jaga hati, jaga langkah hidup kita. Wait and see.
Dan kita melihat penyertaan Tuhan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita sambung di Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian itu? Menanti dengan diam atau dengan tenang hasil yang sudah Tuhan sediakan. Ratapan tadi berkata, adalah baik menanti dengan diam. Artinya apa, saudara? Menunggu dengan sabar, menunggu dengan percaya penuh kepada Allah, tidak dengan membuka mulut, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan mungkin mengeluh, tapi kita tetap percaya Allah menolong dan menyertai dalam setiap hidup kita. Saudara ingat bagaimana ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko untuk menghancurkannya. Tuhan berfirman, selama 7 hari mereka harus berkeliling. Mereka harus mengelilingi tembok Yeriko dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Padahal saudara tahu, ketika mereka berkeliling, pasti musuh mereka mengolok-olok mereka. Pasti musuh itu menghina mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya keliling saja, mengitari Yeriko tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Walaupun mungkin hati mereka sakit, telinga mereka panas, mendengarkan ejekan, mendengarkan apapun juga, mereka tetap menunggu dengan diam. Sampai Tuhan berkata, bersoraklah, maka tembok itu roboh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari ini masa-masa penantian kita untuk diam. Ketika kita belum melihat jawaban itu, ketika kita belum melihat kebaikan itu terjadi dalam hidup kita, kita tetap menanti dengan diam. Karena kita tahu yang kita nantikan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang firman-Nya adalah ya dan amin, yang tidak pernah berdusta dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal yang ketiga dalam masa penantian, menantilah dengan hati yang tenang, menantilah dengan kehidupan, menanti dengan diam, menanti dengan sabar sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Wait and see. Jadi ingat 3 hal ini harus kita lakukan dalam masa penantian kita, untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, tetaplah bekerja hari ini dengan tekun, dengan baik. Lakukan, tetaplah berkarya dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita memelihara, menjaga hati, menjaga langkah kaki kita, supaya kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang ketiga, mari kita berkata, aku menanti dengan tenang Tuhan. Aku menanti dengan diam. Yesaya tadi berkata, di dalam bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi hari ini kita akan berkata, aku akan kuat Tuhan. Ada kekuatan di dalam kehidupanku ketika aku tinggal diam dan tenang di hadapan Tuhan. Jadi mari hari ini, mari kita menanti dengan tenang. Karena di dalam tenang, di dalam diam, di dalam penantian dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita akan berkata, Tuhan, wait and see. Aku menanti dan aku melihat. Seperti seorang yang menanam, menabur, bagaimana bertumbuhnya, kami tidak tahu. Tapi satu perkara yang kami tahu, Allah mengasihi kami dengan luar biasa. Allah sedang bekerja dalam hidupku, bekerja bersama dengan aku, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah, percayalah kita punya Tuhan yang besar. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita menanti dengan benar dan tepat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya setiap kami yang mendengar, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang mau menunggu
dengan cara yang tepat, sampai kami melihat bagaimana berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini, berkarya dalam hidup mereka. Biarkan mereka tetap berkemenangan iman, kuat, tidak menyangkal Engkau. Dalam masa penantian kami mengalami kemenangan, kami tetap bisa bekerja dengan baik, memelihara hati, memelihara langkah kaki kami. Bahkan kami menanti dengan tenang pertolongan Tuhan, dan kami akan menyaksikan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu. Kami percaya kemenangan jadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan tetap semangat maju di dalam Tuhan.